Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah allazi wasi'al fadli wal ihsan wa mudha'aful hasanati zawil iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal ihsan. Hadratul mu'minin wa zumratal muslimin ayyuhal khudur rahimakumullah. Kemerdekaan, inilah topik kita pada subuh ini, mengingat insyaallah besok kalau panjang umur segenap bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-80. Jika diibaratkan manusia usia 80 tahun itu sudah berumur tua, sudah matang pikirannya, kendati penghuninya sudah ada yang tua tetapi belum matang pikirannya. Upacara 17 Agustus jatuh pada hari Ahad. Yang suka cuti, pemerintah menetapkan esoknya hari Senin itu cuti bersama. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini kutipan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa kemerdekaan ini merupakan hak fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pertanyaan yang muncul, apakah kita sudah merdeka? Jawabannya adalah dua. Sudah merdeka bagi yang merasakan kemerdekaan, dua, belum merdeka bagi yang merasakan belum merdeka. Kita ulas satu-satu. Merdeka bagi yang sudah merasakan namanya kemerdekaan. Alasannya adalah kita selaku bangsa Indonesia sudah merdeka itu ditandai telah diproklamirkan, telah diproklamasikan oleh Bapak Bangsa, oleh Bung Karno 17 Agustus 1945. Yang kedua, alasan mereka kita sudah merdeka bahwa negara Indonesia ini sudah diakui dunia kemerdekaannya. Makanya dukungan berbagai negara-negara di seluruh dunia mengakui Indonesia sudah merdeka. Yang ketiga, Indonesia ini sudah merdeka bahwa tidak ada lagi penjajah. Bayangkan Pak, kita ini sudah dijajah tujuh komunitas. Pertama Portugis, yang kedua setelah Portugis Spanyol, setelah Spanyol Belanda yang paling terlama, lalu setelah Belanda Perancis menjajah Indonesia, lalu Inggris dan Jepang. Yang terakhir ini tahun 2025 terakhir ini Cina masuk Indonesia, ini menjajah ini. Ternyata di dunia ini Bapak sekalian masih banyak negara belum merdeka. Pertama, Palestina. Ya, kita doakan semoga waktu dekat ini
saudara muslim kita di Palestina, negaranya sudah merdeka. Kosovo belum merdeka, itu di Serbia. Yang ketiga negara yang belum merdeka, Abkhazia dan Ossetia Selatan, itu dekat Rusia, perbatasan ini belum merdeka. Nah, kembali bahwa kita ini selaku bangsa Indonesia, menurut yang merasakan itu sudah merdeka dengan alasan ini kesadaran nasional, mulai dari Sabang sampai Merauke, luar biasa aneka suku ini sudah bersatu. Kita diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Makanya lambang kita cuma satu, yaitu lambang burung Garuda. Selama presidennya laki-laki, lambang kita tidak berubah, tetap burung Garuda. Kecuali suatu saat presidennya bukan laki-laki tetapi perempuan, bukan burung Garuda tapi kacang Garuda. Bagaimana kalau suatu saat presidennya bukan laki-laki, bukan perempuan? Berarti lambangnya bukan kacang Garuda, bukan burung Garuda, tapi loyo beruna. Rakyat Indonesia bergembira merayakan, itu alasan mereka yang sudah merdeka. Di mana-mana itu dirayakan, sampai-sampai hiburan rakyat namanya panjat pinang. Sulitnya Pak dipanjat, ini namanya pinang. Kenapa pinang, batang pinang tidak bisa dipanjat? Karena memang pinang itu tidak mau dipanjat. Dilumuri apakah namanya itu, gemuknya, gemuk. Mestinya suatu saat dilumuri duri, ya. Merdeka ini Bapak sekalian bahasa Arabnya adalah istiqlal. Al-hurriyah itu kemerdekaan atau kebebasan. Penafsirannya adalah at-taharruru wal khalasu minal qaidi wasaitaratul ajnabiyah. Artinya ini kemerdekaan itu bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan. Tidak boleh lagi terkungkung, tidak boleh lagi tertekan. Seperti binatang Pak, bebas bergerak. Nah, ini kemerdekaan. Yang belum merasakan kemerdekaan itu paling banyak. Paling banyak. Alasannya kita ini belum merdeka. Kita mengingatkan punggawa-punggawa negeri mengkritik, tetapi si pengkritik itu ditangkap, dipenjara, kecuali menghina. Jadi kalau mengkritik tidak perlu dipenjarakan. Beda kalau menghina Bapak sekalian. Berarti belum ada namanya kemerdekaan kalau seperti ini. Hutan negara, ini belum merdeka kita ini. Berapa? Saya melihat tadi malam, hutan negara 8.900 lebih triliun. Oh, Pak. Ini belum namanya merdeka. Kesenjangan sosial, si kaya, si miskin antara timur dan barat. Dominasi asing Pak masuk ke Indonesia, luar biasa ini. Makanya orang yang paling terkaya di negeri ini, saya melihat di data Forbes, real time billionaires. Tadi malam, orang yang paling terkaya di negeri ini bukan orang Indonesia, tapi orang Cina bernama Prajogo Pangestu. Itu pemilik Barito Pacific. Berapa jumlah kekayaannya Bapak sekalian? 792 triliun. Amin Rais pernah ditanya, itu 1 triliun berapa banyak? Dia bilang,
Kalau 5.000 rupiah, 5.000 dikasih berdiri begini, dikasih berdiri. 1 triliun Pak, dijejer begini kan 1 juta begini besarnya nih, kurang lebih 15 kilometer, namanya triliun itu. Tetapi kalau seperti ini 792, oh luar biasa Pak, ini orang Cina. Yang ketiga tandanya orang yang mengaku kita belum merdeka, bahwa lemahnya penegakan hukum, masih tumpul ke bawah. Mestinya itu penegakan hukum ini seperti silet, tajam ke atas, tajam ke bawah. Tetapi yang kita saksikan ini tidak seperti itu. Korupsi merajalela, ancaman keamanan juga belum maksimal Bapak sekalian. Ini tentang keamanan. Kota amal di masjid, di mana-mana saya pergi ceramah, selalu saja kota amal itu ada yang curi. Bayangkan, bukan isinya, kotanya yang dicuri. Motor polisi di kantor polisi hilang. Ini keamanan Bapak sekalian. Ini belum betul merdeka kita ini. Kredit di bank, kita pinjam 1 juta, tidak cukup 1 juta kita terima, betul kan? Ketika kita kembalikan lebih 1 juta. Ini namanya tidak merdeka, belum merdeka. Belum di keluarga, suami takut istri. Wah, ini 649 episode, luar biasa Pak. Makanya ada suami tidak bisa mengantongi uang banyak. Menurut, ini istrinya ini pemalit. Uang pembeli kondro saja yang kalian itu kantongi. Wah, ini berarti kapan melanggar dene yalek kotawamu. Nah, ini belum merdeka. Gadis yang mau dipinang, ini Pak di Makassar ini, di Bugis Makassar, kalau saya tidak salah standarnya itu sudah di atas 50 juta. Kalau si di juta telur ratu, lantak golo di musita. Makanya Bapak sekalian, ini namanya penyiksaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, belum merdeka. Bagi yang belum merasakan kemerdekaan, coba Pak, hati-hati. Ini ada lagi terbaru. Uang rekening yang tidak aktif selama 3 bulan. 3 bulan Pak, hati-hati, tidak aktif. Itu berpotensi diblokir oleh PPATK. Makanya itu jangan lebih 3 bulan. Tanah kosong, Bapak punya tanah selama 2 tahun tidak digarap, bisa diambil alih oleh negara. Ini bentuk penjajahan terbaru. Berarti kemerdekaan kita ini dirampas. Hadirin sekalian, itu lomba 17 Agustus yang lari karung, apalagi yang lainnya itu hanyalah hiburan sesaat untuk melupakan beban hidup begitu berat. Hadirin sekalian, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, beliau menyampaikan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dima'akum wa aradakum haramun alaikum, sesungguhnya jiwamu, hartamu itu tidak boleh ada yang dalam artian mengganggu. Kalian itu punya kemerdekaan sesuai dengan fitrahmu. Kalian itu harus merdeka, karena itu hakmu. Kaum muslimin sidang jemaah subuh yang terhormat,
Kemerdekaan ini Bapak sekalian, makanya penting untuk kita saling sehat menasehati. Sekali lagi saya ulangi tadi, jikalau ada yang mengingatkan pemerintah lalu dianggap sebagai radikal, berarti hampir semua nabi dianggap radikal. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun, ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan Raja Namrus. Berarti jikalau mengingatkan itu dianggap radikal, saya kira ini Bapak sekalian betul-betul kita tidak merdeka. Hadirin sekalian, sekali lagi intinya tentang kemerdekaan itu adalah kebebasan. Kebebasan berpolitik silahkan, kebebasan mendirikan warkop, kebebasan memilih partai, itu namanya merdeka. Kebebasan menemukan janda meto di tempat persembunyiannya, kebebasan menambah istri, komelo lalu pasari, kebebasan kentut di tengah kerumunan orang. Ini kebebasan Bapak sekalian, itulah yang disebut dengan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.